perkembangan pilihan raya Presiden, Pilpres dan Wakil Presiden semakin hangat menjelang hari-hari terakhir berkempen sebelum hari bertenang. Kumpulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap meneruskan kempen walaupun survei yang dibuat telah dilihat memihak kepada mereka. Namun bagi jurucakap kumpulan nombor urut 2 itu, Fauzan Raisal Misri berkata, survei tidak akan bermakna sekiranya mereka tidak menang pada pemilihan kali ini. Ya, hari ini benar bahwa survei menyatakan keunggulan itu terjadi pada tim kami gitu, pada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Cuman hari ini bagaimana kita bisa mengaplikasikan survei itu kepada suara real, tepatnya di 14 Februari 2024 ini. Karena tidak ada gunanya atau tidak ada gunanya hasil survei kalau hal itu tidak terjadi di 14 Februari 2024 ini. Jadi hari ini kami coba meyakinkan bahwa rakyat Indonesia harus datang ke TPS dan mencoblos calon yang sama-sama kita dukung hari ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu kami tidak ingin merasa berbesar hati atau kami tidak ingin merasa berbesar kepala gitu melihat hasil-hasil survei selama ini. Bahwa yang perlu kami yakini, tim sampai hari ini akan bertugas berbicara mengenai perjuangan. Kita sudah berjuang sejauh ini dan perjuangan itu kita maksimalkan ikhtiar kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bisa meridhoi kali ini bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan memimpin Indonesia. Dalam kempen Prabowo Gibran juga memberikan fokus kepada anak muda. Ini jelas kerana pemilihan kali ini melibatkan 55% penghuni muda negara itu. Anak-anak muda hari ini perlu melihat dan mencari sosok pemimpin yang pro terhadap anak-anak muda tersebut gitu. Kami melihat sosok itu ada pada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang pertama saya mau jelaskan kepada Pak Prabowo. Satu-satunya capres yang ada hari ini yang benar-benar selalu mewadahi keinginan-keinginan ataupun kepentingan-kepentingan dari anak-anak muda adalah Pak Prabowo. Gibran menjadi representari kepada Prabowo agar anak muda membuat pilihan yang tepat. Adakah Gibran berganding dengan Prabowo untuk menjadi umpan anak muda membuat pilihan? Dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia pada pemilu kali ini gitu, yang benar-benar merepresentatifkan umur dari anak muda adalah Mas Gibran. Nah, sehingga kami meyakini juga anak-anak muda hari ini 55% ini gitu kan, itu memilih paslon yang benar-benar merepresentatifkan mereka, merepresentatifkan kita gitu. Gandingan itu juga berhadapan dengan krisis perlembagaan apabila calon wakil presiden dipertikaikan calon-calon lain. Mahkamah Konstitusi telah mengubah had umur 40 tahun menjadi calon presiden dan wakil presiden pada usia 35 tahun beberapa hari sebelum proses pencalonan. Bagaimanapun, Fauzan mempertahankan tindakan itu. Pelanggarannya hanya etik pada saat itu. Nah, tapi kalau berbicara substansi dari aturan-aturan yang ada, beliau tidak melanggar. Karena ada proses, ada jeda bahwa putusan Mahkamah Konstitusi belum dirubah oleh KPU, tapi Mas Gibran sudah mendaftarkan. Nah, kan yang dianggap timing di sini yang bermasalah. Nah, malahan pendukung calon lain pernah endorse kelaikan Gibran. Bahwa pernah ada statement, mungkin nanti teman-teman bisa lihat gitu, ada videonya, ada beritanya juga bahwa salah satu dari pendukung pihak yang sebelah gitu ya, bahwa beliau pernah mengatakan juga gitu, Mas Gibran layak untuk jadi wakil presiden dari calon yang mereka usung gitu. Nah, kali ini pertanyaannya, kenapa dipermasalahkan? Kenapa dicari-cari celahnya gitu? Berarti ada yang tidak percaya diri terhadap kemampuan dari timnya, kemampuan hasil surveinya hari ini gitu. Pemilihan Gibran juga bukanlah menyambung dinasti dan legasi Joko Widodo. Di dalam sistem demokrasi tidak dikenal dengan namanya politik dinasti. Tidak ada politik dinasti di dalam sistem demokrasi. Hari ini kita di Indonesia masih menganut sistem demokrasi bahwa untuk
menjadi seseorang yang dipimpin itu, untuk menjadi seorang pimpinan gitu, itu harus melalui proses pemilihan. Bahwa Mas Gibran nanti dipilih atau tidak oleh rakyat, dia telah melewati proses demokrasi itu. Pun pada akhirnya Mas Gibran terpilih, itu adalah kedaulatan rakyat yang menginginkan beliau terpilih menjadi wakil presiden. Jadi tidak ada politik dinasti di dalam sistem demokrasi. Adakah pelbagai isu yang dibangkitkan ini akan memberi kesan kepada rakyat untuk memilih? Sama-sama kita nantikan, adakah Pilpres hanya satu putaran atau terpaksa memasuki pusingan kedua? Saya Samsul Gani dan juru kamera Ikhwan Azhari melaporkan dari Jakarta, Indonesia.